Salam Appetizing dengan Dr. Hendra. Hari ini kita akan membahas pendekatan strategi kreatif ya dalam periklanan. Sisi kreatif dan strategi pesan. Baik, pesan iklan yang efektifnya apa ya kira-kira? Iklan itu harus ada terobosan-terobosan baru. Bagaimana materi iklan itu mengembangkan pesan yang bisa ingin dilihat atau dibaca orang. Jadi materi iklan itu harus inovatif ya, memakai pemikiran proses yang betul-betul ide yang baru ya. Terlepas dari kendala dan maupun tekanan politik dari klien manapun juga. Saya akan kasih dua contoh kasus nantinya dari perusahaan penerbangan dan juga tentang sosial marketing ya. Nah, akan dijawabnya adalah bagaimana sih menjelaskan fungsi bagian terpenting dari ringkasan materi iklan, apa saja pendekatan strategi kreatif utama, dan juga bisakah pemikiran kreatif didefinisikan? Bagaimana hal itu mengarah pada ide yang besar? Karakteristik apa yang dimiliki oleh orang-orang kreatif dan seperti apa proses kreatif yang khas? Ini contoh seekor hewan yang sangat berbeda, perusahaan Frontier namanya. Itu mereka mengkampanyekan kembali ke Meksiko ya. Kita akan lihat dulu videonya bersama-sama. Baik, kita akan nonton bersama. To create a revolution. What does it take to capture the hearts and minds of a community? What does it take to inspire a city? Mendapatkan dukungan dari masyarakat dan sebagainya. How do you take something counterfeit and turn it into something real? And why would millions rally to help a talking dolphin? 2002. The agency wins the Frontier account with a non-traditional approach to airline advertising. The big idea was to take the animals on the tails of Frontier's planes and bring them to life. All of Colorado falls in love with Larry. So, Flip, you get that Florida gig? Jack. Hey, Larry, do I look fat to you? Griswold. And Flip, who no matter how much he protests, is always sent to the cold, windy city of Chicago. Denver-based Frontier Airlines. The campaign quickly becomes an example of branded entertainment. Even South Park parodies the commercials. January 2006. While United Airlines, Frontier's biggest rival, emerges from bankruptcy, low-cost giant Southwest Airlines arrives in Denver. But Frontier had a plan to steal the spotlight with an ad campaign that would blur the line between reality and fiction like never before. It all began with a series of mock newscasts. Earlier this week, Flip the Dolphin drew a line in the Mereka sand. membuat berita-berita yang Go to dibuat-buat. Mexico, or I quit. Flip mengatakan dia ingin ke Frontier Meksiko atau Sending dia akan Flip to berhenti. Mexico is a logistical nightmare. The newscasts looked so real, one network pulled the commercials off the air. He will if the students at Louisville Middle School have anything to say about it. The agency then Mendukung launched Flip a ke Meksiko. grassroots movement to capture the public's reaction to Flip's ultimatum. Ya. Starting small Reaksi publik and building semakin throughout besar, the ya. month, they staged protests, distributed Ini leaflets, dibuat-buat, tapi and jadi even kenyataan. vandalized their own billboards. The actions caught the attention of the people, and they were more than willing to play along. Thousands logged onto fliptomexico.com, anchored with Flip's daily blog, an online petition, and daily news Mereka membuat updates. petisi-petisi Every ya. few days, new commercials premiered, allowing the public to follow Flip's evolving storyline, This is one porpoise with a purpose. We are expecting a decision within the hour. while mirroring the staged ground effort taking place on the streets. They even created a committee to send Flip to Mexico. They call themselves the Committee to Send Flip to Mexico. Frontier's Joe Hodis calls them trouble. I'm trying to get Flip to Mexico. Ini pura-pura This aja committee, menjadi they're trying to destroy me. Look dipercaya at it orang from my ya. perspective. Kampanye Today we ini send Flip to pura-pura. Mexico, and tomorrow I've got 49 other animals in here with their agents demanding new routes. The infamous Flipmobile became ubiquitous around Denver, making personal appearances that were mobbed. They even auctioned it off on eBay to raise money for Flip's political action committee. A song using the battle cry from a staged Flip rally was distributed to radio stations and nightclubs, becoming Flip's anthem throughout Denver. It was even played at the Pepsi Center. As more and more content was developed, it was immediately posted on Yahoo and Google. It even extended to social networking. Audio and video podcasting became a viral thread,
with interviews. So, Larry, you don't think he would last in the Gulf of Mexico? I think probably he'd either wind up eaten by a shark or in a tuna net. Vlogs. Today, it's the battle cry of... And Flip's anthem all being featured on the iTunes Music Store. But even more amazing than what the agency did was how the people reacted. He must be set free. As fake protests became real protests, Ini pramuka fake dari Amerika news ya. became real news. Let Flip Dari berita fly. yang pura-pura jadi berita yang sebenarnya. Denver-based Frontier Airlines is out with its quarterly report. Helping CEO Jeff Potter navigate his way through a difficult business report. Make sure the fundamentals once again are going in the Sehingga right CEO-nya direction. juga Very good, memberikan but the really laporannya. important news, of course, this morning is about this guy. Watch this. Offer an ultimatum. What's the dang deal with Flip, huh? And the fate of Flip was on the tip of everyone's tongue. February 5th, Super Bowl Bicarakan Sunday. semua orang. All of Denver is tuned in to see if Flip will or will not go to Mexico. This was not an easy decision, but I think we've made the right decision. Ladies and gentlemen, Flip will go to Mexico. Pesawat mereka akan terbang ke Meksiko ya, baru. Ya. Ini membuat The penerbangan ini Denver makin news terkenal. media used Flip's victory as their lead story following the Super Bowl. Tonight, the eternal question was answered during the third quarter of the Super Bowl. Flip the Dolphin finally gets his wish. Many Denver fans spent their Sunday cheering neither for the Steelers nor Seahawks, instead for the Dolphin. Frontier's Super Bowl commercial brought a 4-month ad campaign to an end. From school kids to flippies, thousands jumped on the bandwagon to send the Dolphin to a warm, watery climate. Frontier really hit it out of the park with this ad campaign, a campaign that really and truly captured the attention and the imagination of this city. Betul-betul membawa imajinasinya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nampak kan? Itu contohnya ya dari yang kita lihat tadi, Flip to Mexico. Jadi karena semuanya jalan, iklan TV, berita palsu, protes yang dibuat-buat, podcast, vlog, semuanya deh, semua jalan ya dari Denver ya. Pemesanan naik 56% ya. Awareness tanpa bantuan apapun ya, kampanye berjalan dengan sendirinya. Jadi ada dua sisi periklanan, ada media planning, ada media message planning, strategi media dan strategi pesan ya. Itu dua-duanya bekerja sama supaya menciptakan iklan efektif ya. Kegiatan kreatif ini bekerja sejalan dengan strategi media. Baik, sini dan ilmu periklanan. Iklan itu menerjemahkan logika ya. Keputusan perencanaan menjadi ide yang kreatif yang original, mendapatkan perhatian dan mudah diingat orang. Iklan harus membujuk orang untuk mengambil tindakan dan membuat hubungan relevan dengan audiens. Menyajikan ide penjualan dengan cara yang tidak terduga ya. Supaya penjualan itu dengan cara yang tidak terduga. Prinsipnya adalah iklan efektif adalah produk dari sains. Sains apa? Sains membujuk rayu persuasif. Dan sains seni itu tidak akan sama setiap waktu, penuh kreativitas ya. Jadi peran kreativitas dalam periklanan, kalau kita lihat ya, contohnya ini orang-orang kreatif di dunia ada Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Giorgio O'Keeffe. Mereka memang luar biasa dalam bidangnya ya, kreatif sekali ya. Mereka adalah jenius kreatif. Kreatif periklanan itu ada hasil kerjasama tim antara copywriter, orang yang pembuat pesan, dan juga art director, pembuat seni ya. Dan bahkan broadcast director ya, direktur yang penyiaran yang dapat bekerja sama untuk menghasilkan ide, konsep, kata, dan gambar ya. Kan iklan itu adalah konsep, kata, dan gambar. Dalam periklanan, kreativitas merupakan deskripsi pekerjaan dan juga tujuan. Kreativitas adalah bentuk khusus dari sebuah solusi ya. Dari perencanaan pesan, kita mulai dari perencanaan pesan dulu ya fasenya. Fase strategi kreatif ini menyatukan seni dan ilmu dari periklanan. Ide iklan wajib kreatif ya. Kreatif itu artinya adalah original, berbeda, baru, tidak terduga. Kalau lihat tadi Flip ya, Goes to Mexico itu tidak terduga sama sekali. Pada saat bisnis lagi muram, tapi Frontier berhasil membuat awareness sangat tinggi. Kemudian bukan hanya promoter juga berjalan semuanya. Strategis, tepat untuk produk dan target, memenuhi tujuan periklanan ya. Itu namanya strategis ya.
Lalu strategi kreatifnya adalah apa sih kata-kata yang dipakai dalam iklan itu? Ya, katakan Flip goes to Mexico misalnya. Eksekusi, bagaimana itu dikatakan, suaranya, intonasi dan sebagainya. Flip goes to Mexico. Ringkasan kreatif. Ringkasan kreatif ini menjelaskan strategi kreatif ya dan detail eksekusi utama. Disiapkan oleh perencana akun untuk meringkas strategi pemasaran dan periklanan dasar. Juga memberikan arahan pada tim kreatif yang untuk mengembangkan konsep-konsep kreatif juga. Jadi poin-poin utama dalam ringkasan kreatif itu adalah ada masalah, target audience, posisi merek, tujuan komunikasi, dalil atau penjualan ide, pertimbangan media, arah kreatif. Ya, oke. Masalah itu ya, masalah apa yang bisa diselesaikan dengan komunikasi, yaitu promosi, yaitu periklanan. Target audience. Target audience itu dan juga kunci pengetahuan mereka, wawasan mereka ke dalam sikap dan perilaku mereka. Ya. Posisi merek, ya, dan keputusan pencitraan merek lainnya seperti kepribadian dan gambar. Ya, brand salience ya atau brand position. Tujuan komunikasi yang menentukan respon yang diinginkan terhadap pesan oleh audiens target. Dalil atau penjualan ide yang akan memotivasi target untuk merespon. Lalu pertimbangan media tentang di mana kapan pesan harus dikirim. Arah kreatif itu memberikan saran bagaimana merangsang respon konsumen yang diinginkan. Ini bukan ide kreatif tetapi mungkin menyentuh eksekusi atau arahan gaya. Seperti iklan nada suara ya. Suaranya seperti intonasinya. Ada studi kasus yang lainnya, itu adalah diteliti oleh seorang profesor di Amerika Serikat ya, di kota kecil Wisconsin, karena banyaknya kecelakaan karena alkohol. Mereka setelah minum alkohol ini kebanyakan orang yang berkerah biru itu kecelakaannya luar biasa dan bahkan menyebabkan kematian. Ya. Sehingga dilakukan penelitian dan juga diadakan periklanan. Ya. Periklanannya beberapa tahun, budgetnya cukup besar. Saya akan jelaskan secara ringkas saja. Mereka membuat kampanye pemasaran sosial untuk pria-pria muda di kota kecil di Wisconsin yang penuh dengan orang-orang pemabuk, minum-minum alkohol, mengemudi ya, supaya mereka memakai jasa servis kayak Uber ya, atau Gojek ya, yang lebih murah ya, dan juga sangat mewah. Saya akan tunjukkan case study-nya yang ringkasnya aja ya. Ini materi tambahannya, road crew, beach driving, oke? Ini di Wisconsin, Amerika Serikat. Road crew itu adalah salah satu dari 5 proyek yang dibiayai oleh pemerintah. Ya. Tujuannya adalah mengurangi pengurangan 5% aja dari tabrakan yang berkaitan dengan alkohol, ya, dalam komunitas. Jadi mereka ceritanya begini, sebelum para peminum alkohol keluar di malam hari, mereka akan mencoba janjian dulu dengan road crew ya, oke? Dengan road crew maka mereka akan dijemput dari rumah mereka, lalu akan membawa mereka ke bar satu, ke bar lainnya, kemudian juga mengantar mereka pulang pada malam hari. Nah, daripada minta orang jangan minum alkohol, jangan mengemudi, road crew ini memberikan sebuah solusi jasa. Solusinya menjaga komunitas supaya mereka tetap aman dari minuman alkohol, ya, pengemudi-pengemudi yang minum alkohol, dan juga mereka juga merasa, ini keren ya, ini sangat menyenangkan ya, supaya mereka juga bisa bersosialisasi. Nah, tahun 2008, karena hasilnya adalah mereka road crew ini memberikan 97 ya tumpangan ya, misalnya go-kart, go-ride ya, dan juga mencegah tabrakan 140 tabrakan. Artinya dulunya itu lebih banyak 140, sekarang berkurang banyak setelah kampanye berjalan. Menyelamatkan paling tidak 6 nyawa ya. Seharusnya tahun lalu, tahun sebelumnya itu 6 nyawa yang hilang karena alkohol ya, karena alkohol. Kali ini karena road crew ini, kampanye road crew periklanan ini sehingga berkurang ya. Nah, mereka memang ada biaya ya di sana ya, sudah pasti ya. Nah, kita akan mempelajari behavior-nya. Perilaku apa yang ingin dicapai ya? Mengurangi tabrakan berkaitan dengan alkohol 5% dari Wisconsin area pada tahun pertama.
tidak akan mengubah budaya minum minuman keras ya. Jadi supaya targetnya adalah target perilakunya supaya audiensnya tidak mengemudi, meninggalkan kereta mereka atau mobil mereka di rumah dan ketika mereka ingin pergi keluar untuk minum minuman keras ya. Orientasinya adalah dari 178 publikasi untuk memahami masalahnya dan juga target audiens dan juga intervensi ya orang-orang yang minum alkohol. Jadi mereka bangun focus group discussion, 7 focus group discussion dengan para ahli ya yang pakar dengan target audiens, termasuk pemilik bar, termasuk supir ambulans dan juga personil penegak hukum, teman-teman dan juga sanak keluarga mereka. Jadi mereka mencoba mendapatkan target audiens 21 sampai 34 tahun ya. Teorinya adalah diffusion of innovations, memakai orang-orang yang mencoba duluan ya, supaya mereka termasuk alpha males ya, yang berpengaruh. Orang-orang berpengaruh di sana kasih mereka duluan jasa tersebut, road crew ya. Teori pertukarannya adalah mereka akan mendapatkan tumpangan dalam mobil yang mewah, mobil panjang, limosin ya. Dengan pertukaran mereka targetnya jangan pernah mengemudi ya sambilan mabuk-mabukkan. Lalu self interestnya adalah mempelajari nilai-nilai yang dari target itu ya, mereka ingin mobil mewah ya. Mereka ingin juga merokok dan juga minum minuman keras dalam mobil diberikan juga. Nah, insight-nya, pengetahuannya, wawasannya mungkin tidak akan mungkin ya, mungkin tidak akan mungkin untuk mempengaruhi perilaku minum, tapi mungkin untuk mempengaruhi perilaku mengemudi. Nah, dari mengemudi sambil mabuk, sambil tidak mengemudi lagi karena memakai jasa ini, road crew ya. Nah, target biasanya kadang-kadang khawatir ya tentang minum sambil mabuk ya. Tapi mereka tidak ada alternatif lain selain melakukan hal tersebut ya. Tapi sejak ini kan sudah ada. Target juga membuat keputusan yang jelek ya pada malam hari setelah minum minuman keras. Jadi sangat penting untuk memisahkan mereka dengan mobil mereka atau kereta mereka. Target harus membayar untuk PP pulang pergi ya. Pada saat mereka masih punya uang, sebelum uangnya mereka habis, mereka bayar duluan, nanti akan dijemput lagi. Alternatifnya adalah keretanya harus menarik perhatian yang disukai target, dan mereka boleh minum dan juga merokok di dalam. Nah, cost-nya adalah biaya bagi mereka adalah biaya numpang ya. Kemudian status sosial mereka juga bisa hilang, kehilangan kebebasan karena mereka nggak punya mobil sendiri. Karena juga bisa kurang nyaman karena harus menunggu dan juga tidak ingin rasa kegembiraan tersebut hilang ya pada malam hari. Manfaatnya adalah mereka dapat status yang baru, naik limo, yes, naik limo. Jadi tumpangan naik mobil mewah itu menjadi bagian dari pesta tersebut ya. Mereka boleh sosialisasi sebelum dan setelah bar. Dan mereka boleh merokok di dalam limo, boleh minum minuman keras. Mereka punya kebebasan di dalam limo, tidak usah takut akan dihukum maupun ditangkap polisi. Hadiahnya adalah ada cash prize per bulan untuk bartender yang memberikan referral untuk road crew ya. Oke. Jadi mereka kerjasama dengan para bartender dan juga road crew t-shirts, hats, topi dan sebagainya gratis ya. Untuk para driver yang volunteer ya, yang sukarelawan untuk membantu kampanye ini. Lalu free ride coupon dan for friends. Lalu ada kupon-kupon gratis ya, tumpangan gratis untuk teman-teman ya. Bayangkan bisa naik limosinkapanlagi.com ya. Juga girlfriend employer ya, kepada sahabat cewek mereka dan juga bos-bos mereka. Juga ada daya tarik kulkas di dalamnya. Ada yang logo dan nomor telepon ya untuk servisnya. Jadi one free ride after taking 10. Jadi setelah 10 kali bisa gratis sekali. Kompetisinya adalah dalam hal sikap.
Saya bisa mengemudi sendiri, tidak peduli seberapa mabuknya. Mereka perlu ya supaya membawa kendaraan yang memang punya merek ya untuk mendapatkan status sosial, yaitu limosin ya, mobil yang mahal sekali. Lalu industri minuman ini jadi kunci utama. Inilah challenge-nya, competition-nya. Lalu dalam hal segmentasinya adalah sudah pasti anak-anak orang muda 21 sampai 34 tahun. Para pekerja kerah biru itu adalah pekerja kasar, buruh ya, dalam wilayah-wilayah pinggiran kota dengan pendidikan SMA atau kurang dari SMA. Mereka paling sering minum minuman keras ya. Mereka sangat minum minuman keras dengan teman-teman ya, di bar-bar biasanya. Biasanya 8 sampai 12 botol ya. Lalu mereka suka bersosialisasi dengan teman dan perlu untuk bisa bergaul lah istilahnya, dan sangat menyukai namanya masculinity ya, macho ya. Lalu merasa sangat kuat sekali mereka. Jadi cara metodenya kampanye ini adalah dicampur ya, metode mix, campuran metode-metode. Produknya itu memberikan antaran ke bar, antara bar dan juga rumah, PP, pulang pergi, harganya kira-kira $15 sampai $20 untuk malam hari. Atau 5 sampai $10 untuk satu kali ride ya, limosin tersebut. Bisa dapat limosin ya, merokok boleh di dalam dan juga tanpa takut ditangkap polisi. Tampaknya dari rumah ke bar dan kembali ke rumah. Jadi konsumen, mobil konsumen atau kereta konsumen bisa ditinggalkan di rumah. Promosinya di surat kabar, televisi, di bioskop-bioskop dan juga di tempat-tempat WC umum dan di bar-bar. Promosinya ala-ala promosinya adalah beer mats dan beer coolers dan sebagainya. T-shirt juga sama. Jadi ini kampanyenya road crew ya. Baik. Nah, mengapa sih mereka beriklan road crew itu? Supaya ciptakan awareness, kesadaran, supaya akan layanan tumpangan alternatif di malam hari. Mereka dapat tumpangan alternatif. Apa sih yang dicoba dilakukan periklanan? Mereka akan membuat layanan transportasi baru yang menarik bagi pria dan mengurangi jumlah tabrakan terkait alkohol. Apa sih sikap persepsi mereka saat ini? Mereka punya mobil, mereka punya kereta, kenapa harus menunggu ya? Sudah pasti ada beberapa pilihan tersedia, tapi mereka ingin bersenang-senang ya dari awal sampai akhir. Ya, itu sikap mereka pada saat pertama. Apa janji utama yang perlu dikomunikasikan dalam iklan ini? Lebih menyenangkan jika tidak perlu khawatir tentang mengemudi, ya. Tidak usah khawatir lagi tentang mengemudi, kan? Ya, bisa apa momen kunci yang ingin diikat ya dalam komunikasi pemasaran nih, iklan nih? Bam, kegembiraan berhenti ketika saya perlu berpikir untuk pergi ke bar berikutnya atau pulang, ya. Itu bisa kegembiraan berhenti. Maka mereka menyediakan limosin, ya, sambilan lanjut ya kegembiraan tersebut sampai mereka pulang. Nada suara apa yang harus digunakan? Karakternya harus kasar, keren dan asli ya. Harus menjadi teman-teman lah ya di kursi bar ya, sebelah target ya. Mereka tidak ingin diberitahu apa yang harus dilakukan. Berkomunikasi dalam bahasa mereka pahami. Inilah road crew ya, keren sekali. Nah, berdasarkan tujuan pesan pada model 5 facet ya, masih ingat ya kemarin ya. Kalau kita hanya mengaktifkan yang lihat atau dengar, maka kita perlu ciptakan perhatian, kesadaran, minat dan pengakuan. Kalau ingin ciptakan perasaan, maka harus menyentuh emosi dan menciptakan perasaan. Kalau ingin menyentuh yang namanya tujuan pesannya adalah untuk memikirkan atau mempelajari, maka menyampaikan informasi, membantu pemahaman, menciptakan penarikan kembali supaya mereka ingat kembali. Untuk menciptakan yang namanya tujuan pesannya adalah untuk membawa percaya, mengubahlah sikapnya, menciptakan sebuah keyakinan, menciptakan sebuah preferensi. Ya. Jika tujuan pesannya adalah menghubungkan, bangunlah identitas merek, ya, asosiasi merek, ya, menjadi produk yang merek yang punya kepribadian, citranya khas. Ya. Bayangkan kalau Anda ingin makan, Anda jadi raja. Siapa itu? Burger King namanya. Ya. Oke. Tujuan pesannya adalah bertindak supaya mereka mencoba, merangsang percobaan, merangsang pembelian kembali dan bentuk tindakan lainnya. Itu bertindak ya namanya. Jadi road crew ini, kampanye kru jalan ini, sasarannya apa ya? Tujuannya adalah mengurangi kerusakan terkait alkohol sebesar 5%. Ya.
Jadi mereka menciptakan kesadaran akan program layanan kendaraan dan sikap positif yang terhadap hal yang di dalamnya. Sehingga mereka tetapkan tingkat perjalanan yang hemat biaya di tahun pertama operasi, dan melibatkan penggalangan dana, meminta sukarelawan jadi supirnya, dan dukungan komunitas lainnya, supaya mengatasi kesenjangan antara kesadaran dan jangan minum dan mengemudi, dan sikap beresiko menakutkan orang lain berpotensi berbahaya dan perilaku mereka. Mendorong perubahan perilaku yang konsisten dengan sikap dan kesadaran baru. Ya. Target mereka, keputusan target sangat penting untuk strategi pesan. Target mereka sudah pasti usianya pria lajang, ya, usia 21 sampai 34 tahun dengan pendidikan SMA atau kurang, ya, dan pekerjaan mereka kerah biru, buruh kasar, ya, semua memakai tenaga. Mereka bertanggung jawab atas sebagian besar kecelakaan yang berhubungan dengan alkohol, ya. Kemungkinan besar, mohon maaf, itu akan mengalami kecelakaannya. Oke. Wawasan konsumen. Mereka cenderung khawatir tentang mengemudi pulang dalam keadaan mabuk, dan kekhawatiran ini menghilangkan malam yang menyenangkan ini. Ya. Branding. Membangun merek ini sangat penting ya. Oke. Karena periklanan ini bisa menciptakan namanya brand salience, arti pentingnya merek. Kalau Anda ingin menghindari namanya perang harga, maka bangunlah brand Anda, ya, untuk menghindari perang harga tersebut ya. Anda harganya begini ya. Kenapa? Hargailah merek ini, ya. Karena di dalam ini terkandung janji-janji. Posisi merek dan citra merek, apa yang dipikirkan oleh konsumen dibangun melalui strategi pesan dan dihidupkan melalui eksekusi periklanan, ya. Merek terlihat di pasar, konsumen menyadarinya, merek penting bagi pasar sasaran. Ingat tersebut. Ikon-ikon merek itu memperkuat kepribadian emosi serta cerita akan merek tersebut. Burger King ya, itu masih ingat ya, gambarnya, figurnya menyeramkan, lihat aja gambarnya itu menyeramkan bagi saya juga. Gecko dan juga Frontier Animal ya, itu juga sama. Ini juga ada agensi, oh ya, yes, oke. Ada yang lain, Affleck ya, oke, juga sama termasuk ya. Ini iklan Frontier yang kemarin, mereka binatangnya berbicara-bicara di ekornya pesawat ya, sehingga jadi luar biasa terkenalnya. Tadi sudah dijelaskan juga. Jadi strategi pesan berdasarkan tujuannya diterjemahkan ke dalam strategi. Strategi kreatif adalah pendekatan yang paling masuk akal mengingat situasi pemasaran merek dan kebutuhan serta minat audiens target ya. Jadi pendekatan strategi kreatifnya ada head and heart, ada kepala, ada hati. Yang kepala itu menggunakan tujuannya berpikir doang, ya, lebih rasional, lebih kognisi, pengetahuan. Kalau heart ini lebih emosional, ya, lebih afektif, perasaan ya. Ada soft sell, ada hard sell. Kalau hard sell, penjualan keras, menggunakan pesan-pesan informasi, menyentuh pikiran, menciptakan respons, hard sell. Kalau yang soft sell, menggunakan daya tarik, gambar emosional, sehingga ciptakan respon, dan sikap, suasana hati, dan perasaan. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Salam periklanan dengan Dr. Hendra.